tutorial 2, analisis dan visualisasi data. Pertama, untuk menginstal paket dari packages di Echo 2, declare from PUBR, lalu library datanya panjang 400-an. Lalu untuk melakukan regresi minimal sederhana dengan mengikuti langkah berikut. Jadi untuk sebelum kesini dapat pendapatan untuk bisa terima visual. View data ada begini 498 data, lalu ubah data pendapatan numeric data pendapatan data kebagian as numeric dan kebagian jadi pendapatannya ini kebagiannya lalu summary yang summary data. Lalu setelah itu jadi red Excel itu membaca pada Excel dalam as numeric ini untuk memastikan kolom terbaca sebagai angka bukan teks as numeric ini. Lalu ini ini bisa ini data sumber data. Kenapa 10.000? Dibagi 10.000 karena untuk memberikan nilai skala asli yang mudah dipahami atau dibaca. Lalu head ini untuk menunjukkan enam baris pertama angka, summary untuk menunjukkan ringkasan statistik minimal, maksimal, min, dan lain-lain. Pada soal gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Saya sudah membuat query-nya. Jadi seperti ini. Jadi histogram data kebagian, minnya histogram tingkat kebagian, bagian X-nya kebagian, bagiannya kekuransi dengan warna merah, berarti sebentar. Kebagian. Saya tidak tahu kenapa seperti ini, hasilnya saya sudah berulang kali mencoba membentuk seperti ini, tapi yang artinya angka 0 itu berada di sini. Jadi interpretasinya itu histogram membentuk polanya pakai lonceng atau bell shape, jadi distribusi kebagiannya mendekati normal. Ini bentuk lonceng karena histogram ini tingkat tertingginya kebagiannya itu di antara 3,9 dengan frekuensinya 60 atau 60 atau 59. Karena sebagian besar nilai terpusat di tengah grafik, maka asumsi normalitas terpenuhi, regresi linear dapat dilanjutkan. Untuk soal yang kedua, gunakan scatterplot untuk cek apakah variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik. Saya sudah juga membuat, apakah saya tidak tahu itu berbisa tidak. Ini saya akan ini. Plot data pendapatan data kebagian dengan name atau judulnya variabel dari pendapatan
19 awalnya Oke, ini untuk membalas kita buat dari pendapatan dan kebahagiaan. Jadi semakin naik pendapatannya, maka tingkat kebahagiaannya itu semakin tinggi. Jadi interpretasinya itu seperti itu kurang lebih. Titik-titik yang menyebar dari kiri ke bawah ke kanan atas, dari kiri bawah ke kanan atas, ada hubungan dengan positif karena pendapatan dan kebahagiaan. Karena semakin tinggi pendapatan, maka cenderung semakin tinggi juga kebahagiaannya. Jadi tidak ada pola melengkung. Jadi regresi linearnya sesuai dan dapat digunakan. Kita lanjut skala nomor 3. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Regresi nilai sederhana. Ini model kebagian pendapatan data atas milik. Model kebahagiaan pendapatan data sama dengan data. Lalu model ini untuk dari model cara bacanya seperti ini. Interpretasi kesamaan Y karena 0,42 pendapatan 1322 sehingga 5,1. Jadi P-value-nya di sini tertulis 2.2 E,16 itu pendapatannya membesar menjadi 25,72% itu perubahan kebahagiaan, sisanya 74%-an dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesehatan dan lain-lain tergolong hubungannya lemah. Karena P-value-nya lebih besar dari 0,001, jadi pengaruh pendapatannya terhadap kebahagiaan itu signifikan secara statistik. Karena R-square juga 0,2572, pendapat menjelaskan PT tadi. Jadi stepnya jika pendapatan 0, maka prediksi kebahagiaannya sama dengan 172.290. Ini untuk R-square. Lanjut ke soal nomor 4. Gunakan perintah plot dengan variabel regresi untuk cek heteroskedastisitas, lalu interpretasikan hasil plot tersebut. Jadi curve and pro dengan C 2,2. Lalu plot model. Oke. Di sini ada tulis residuals, plot residual, scale elevation, dan residual plus leverage. Jadi cara mengaitkannya itu satu kode residual mengecek apakah residual tersebut menyebar acak secara horizontal. Jika titiknya acak, maka hemoskedastisitasnya bagus, dan jika ada pola mengembang, maka heteroskedastatisnya bermasalah. Hasilnya titiknya cukup acak, jadi heteroskedastisitasnya ringan hingga modelnya masih layak. Untuk kedua, norma KK mengecek apakah residual berdistribusi normal. Jika titiknya mengikuti garis diagonal, maka residualnya normal. Oke, ini lurus naik ke atas. Ini tuh scale elevation-nya sedikit bergelombang. Jadi garis merah datar, maka variasi kesalahan heteroskedastistasnya garis sedikit mirip, maka konfirmasi heteroskedastistasnya ringan. Untuk plot 4 mengecek apakah ada observasi yang terlalu berpengaruh. Jika titik keluar garis scope distance, maka itu berbahaya bagi model, karena hasilnya tidak ada titik melewati garis scope distance, maka tidak ada outlier ekstrim, jadi modelnya aman digunakan. Tidak ada yang benar. Jadi untuk kiri. Lanjut ke soal nomor 5. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah berikut. Plot, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah di plot, tambahkan kesamaan untuk garis linear, beri judul dan nada sesuai sumber SD-nya. Oke, ini kayaknya diganti dulu. Konsol. Yang pertama ini. Jadi ini aku pakai model yang ini. Lalu outline-nya model color red, model colornya apa ya, kalau biru ini. Ini awalnya gue membuat garis ini, lalu ke pastel. Y round 1,2 Y sama dengan ini dua. Enggak benar tadi.
Untuk EV-nya 132.295. Itu kalau X-nya X sama dengan maksimal data pendapatannya ke 0,9, minimal data 3 ini dari 1,5% segitu. X maksimal pendapatan itu tidak ada lagi. Jadi untuk membaca interpretasinya itu, jika titik biru itu data observasi setiap responden, titik biru ini adalah data observasinya, lalu jika garis merahnya itu regresi terbaik, dan persamaan Y 0,42 ditambah Y 0,1. Y 0,42 tambah Y nya 132 295,1. Karena garis menanjak ke kanan ke atas, maka konfirmasi hubungannya positif. Jika semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula kebahagiaannya. Semakin tinggi, karena ini garis merahnya dari bawah ke atas, jadi semakin tinggi pendapatannya, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Seperti itu. Oh, ini harus diubah namanya. Ini bukan scatter plot. Ini dengan frekuensi pendapatan versus kebahagiaan. Ya. Judulnya lupa diganti, sorry. Ini nanti yang lain. Nah, ini yang salah tadi, masalah di judul. Cara garis besarnya sama, hanya salah di judul saja. Oke, nah soal jadi kesimpulannya, untuk distribusi dari soal nomor 1A, kebahagiaan mendapati distribusi normal, jadi asumsi regresinya terpenuhi. Untuk hubungan linear, ada hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Untuk opsi C, Y sama dengan 0,42 dikali pendapatannya, yaitu 132.295,1. Jadi setiap kenaikan pendapatan kebahagiaan ikut naik sebesar P lebih besar dari 0,1001. Terus untuk opsi C juga, R-square-nya 25%, itu tergolong lemah, karena pendapatan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kebahagiaan, karena ada tadi kayak pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk asumsi model D-nya ada dua heteroskedastisitasnya, yaitu ringan, tidak ada optimal ekstrim, jadi modelnya tetap valid dan layak digunakan. Oke, sekian dari penjelasan tugas 2 tentang analisis dan visualisasi data, tentang untuk membaca data pendapatan tugas 2 tutorial 2. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.